Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya membuat video tutorial tentang fungsi menu slideshow pada Microsoft PowerPoint. Menu slideshow adalah menu yang terdapat pada PowerPoint yang memiliki fungsi utama untuk mengatur tampilan slide presentasi. Seperti pada slide, keberapa dimulai presentasi hingga susunan atau urutan slide presentasi. Terdapat 5 grup dalam menu slideshow Microsoft 365. Pertama, ada Start Slideshow. Kedua, Rehearse. Ketiga, Setup. Keempat, Monitors. Kelima, Caption dan Subtitle. Menu slideshow pada slide jika presentasi dimulai adalah menu yang berfungsi untuk mengatur. Ada ikon From Beginning, From Current Slide, dan Custom Slideshow. Pertama, From Beginning fungsinya untuk mengatur presentasi pada slide yang dipilih atau yang sedang aktif. Contohnya, untuk mengubah tampilan menjadi seperti semula, kita pilih shortcut. Dan fungsi From Current Slide untuk mengatur urutan slide presentasi, misalkan jika presentasi ingin diaktifkan, klik From Current Slide untuk mengatur jendela yang sedang dibuka. Kemudian jika kita mengklik From Beginning, maka tampilan yang akan muncul adalah tampilan pada slide pertama. Fungsi dari ikon Custom Slideshow adalah mengatur slide presentasi. Misalkan jika secara otomatis kita memilih slide nomor 1 ke nomor 2 dengan Custom Slideshow, kita bisa mengaturnya menjadi 2, 3, 1, dan sebagainya. Contoh kita membuat baru, klik New, kita pilih nomor 2 slideshow, klik Add, tambahkan, OK. Kemudian di sini akan muncul tampilan Custom Show 1. Seperti itu. Di sini juga ada bagian untuk memilih End Show, Arrow Option, Screen, Show Presenter. Juga di sini ada tombol pencari untuk mencari, mengubah. Ada juga tampilan untuk memberi warna. Contoh laser pointer untuk memberi laser, arah, penunjuk. Kemudian ada juga mengubah layar menjadi lebih kecil dan memberi subtitle atau arti terjemahan. Grup yang kedua ada Rehearse. Fungsi dari grup ini memberikan simulasi bagaimana sesi presentasi berjalan nantinya, termasuk gambaran terkait pertanyaan-pertanyaan sulit yang mungkin akan dilontarkan oleh audiens sehingga dapat dipersiapkan jawaban yang sesuai. Di sini ada Start Rehearsing. Kemudian yang grup ketiga ada Sit Up. Grup ini untuk mempersiapkan presentasi seperti lebar pada layar, menonaktifkan fitur animasi dan efek suara yang sebenarnya sudah diterapkan pada slide.
dan juga digunakan untuk merekam presentasi yang sedang berlangsung. Pertama, ada icon setup slideshow. Icon ini berfungsi untuk mengatur lanjutan slide presentasi yang meliputi tampilan lebar layar, slide, tipe presentasi, apakah dengan animasi, warna laser, atau pena, coretan pada presentasi, urutan slide, dan pengaturan waktu. Nanti akan muncul jendela pengaturan yang bernama Setup Show terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama Show Type atau tipe tampilan yang terdiri dari 3 pilihan yaitu Presented by a speaker full screen, artinya slide akan ditampilkan memenuhi layar. Kedua, Browse by an individual window, artinya akan tampil slide tidak penuh, akan ada bar mini, image, dan close serta taskbar bawah yang biasanya digunakan untuk membuka folder atau software. Ketiga, Browse at a kiosk full screen. Artinya slide tampil dalam layar penuh dan tidak bisa berpindah ke slide lain walaupun diklik. Bagian yang kedua, Show Option. Digunakan untuk menyembunyikan dan menampilkan animasi, narasi, dan warna apabila kursor mencoret-coret slide. Bagian yang kedua, ada Loop Continuously Until Edge. Ini untuk mengubah saat slide memenuhi layar dan menampilkan ketampilan kesemula. Kedua, Show Without Narasi. Tampilan slide tanpa narasi. Ketiga, Show Without Animasi. Tampilan slide tanpa animasi. Disable Hardware Graphic Acceleration. Hardware grafik memiliki akselerasi. Kemudian di sini ada warna, memberi warna. Ada juga laser, memberi arah petunjuk dengan laser. Bagian yang ketiga, ada Show Slide. Untuk mengatur susunan atau urutan slide yang akan tampil pada presentasi. Bagian yang keempat, Advanced Slide. Untuk mengatur pergantian slide apakah menggunakan waktu yang telah ditentukan atau secara manual melalui klik. Bagian yang kelima, Multiple Monitor. Untuk mengatur besarnya resolusi slide pada layar dengan lebih spesifik menggunakannya. Di sini ada resolusi automatic dan primary monitor. Kemudian, icon hide slide. Fungsinya dalam setup ini untuk menyembunyikan slide tertentu agar tidak tampil dalam presentasi. Contohnya, menyembunyikan tampilan slide yang kedua. Ada bentuk di sini. Nomor 2 ini di garis, tandanya disembunyikan. Icon yang rehearse timing digunakan untuk mengatur lamanya presentasi dalam slide tertentu. Kemudian ada record. Fungsi icon ini untuk merekam layar saat presentasi dimulai. Sama di sini ada 2 icon atau submenu icon. Yang pertama from current slide dan kedua from beginning. Kemudian di sini ada keep slide update. Fungsinya untuk digunakan jika ada yang membuat perubahan di menit-menit terakhir dan Anda ingin memastikan perubahan tersebut dimasukkan ke dalam presentasi. Kedua ada play narration atau play narasi. Untuk membentuk narasi saat presentasi dimulai. Kemudian ada use timing untuk mengatur lamanya tampilan slide dengan menggunakan waktu tertentu atau durasi slide jika presentasi dijalankan. Dan terakhir ada show media control. Fungsinya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan play control, audio auto,
video di slide ketika mouse tepat di atas tombol audio atau videonya. Grup yang keempat, monitors. Fungsinya untuk mengatur atau menyesuaikan besarnya resolusi untuk slide pada layar komputer ada dua pilihan. Ada automatic dan primary monitor. Ada use presenter view, berperan dalam presentasi memilih monitor khusus presenter jika menggunakan monitor lebih dari satu. Dan grup yang terakhir, atau grup yang kelima dalam Microsoft 365, PowerPoint, caption, dan subtitle. Pada Microsoft PowerPoint, berfungsi untuk menambahkan teks atau subtitle ke video dan file audio presentasi Anda. Menambahkan teks tertutup membuat presentasi Anda dapat diakses oleh audiens yang lebih besar, termasuk penyandang disabilitas pendengaran dan mereka yang berbicara bahasa selain yang ada di video Anda. Pertama ada Always Use Subtitle. Untuk mengaktifkan fitur untuk menambahkan teks ke dalam slide. Kedua ada Subtitle Settings. Untuk mengatur bahasa yang akan digunakan saat menambahkan teks ke dalam slide video maupun audio. Terdapat pilihan bentuk tampilan teks pada layar slide sesuai kebutuhan. Teks berada di bawah, yaitu bottom overlay. Teks berada di atas atau di lapis, yaitu top overlay. Slide di bawah, below slide, dan slide di atas, above slide. More settings untuk melakukan penyetingan. Accessibility atau caption, make your device easier to use without sound by displaying audio as text. Demikianlah tutorial pengenalan singkat tentang fungsi menu slideshow pada Microsoft PowerPoint. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.